hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang bekerja lebih baik. Piers Steel, ahli tingkah laku manusia, bilang 95 dari 100 orang suka menunda pekerjaannya. Padahal kebiasaan ini bisa menyebabkan kita depresi loh. Nah, bagaimana cara mengubah kebiasaan menunda ini? Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Lanjut main. Moments later. Oh iya, kan ada kerjaan ya. Kerja deh. Kamu tipe yang suka nunda-nunda pekerjaan nggak? Kayak misalnya udah buat rencana banyak banget buat seharian, tapi tiba-tiba mager. Jadi mendadak banyak alasan gitu buat nggak ngerjain rencana kamu. Terus ujungnya kamu nyesel, ngerasa waktu jadi kurang. Terus nanya ke diri sendiri deh, kenapa sih nggak dikerjain dari tadi aja? Kalau kamu ngerasa kayak gini, selamat, karena kamu udah jadi seorang procrastinator atau orang yang suka menunda pekerjaan. Yeay! Kebanyakan dari kita pasti suka nunda-nunda pekerjaan. Piers Steel, seorang ahli tingkah laku manusia, menyebutkan kalau 95 dari 100 orang itu suka nunda pekerjaannya. Ya, walaupun secara statistik jadi kelihatan normal karena banyak yang melakukannya, tapi procrastinating atau menunda-nunda pekerjaan pada tahapan yang sudah parah itu bisa jadi gangguan psikologis loh. Dan ini bisa mengakibatkan depresi, kesel sama diri sendiri, kepercayaan diri jadi rendah, bahkan sampai bisa kehilangan pekerjaan. Aduh, jangan sampai deh. Nah, terus kebiasaan procrastinating ini bisa diubah nggak sih? Yuk, kita bahas di video kali ini tentang bagaimana cara membuat rencana yang efektif supaya kita nggak jadi procrastinator lagi. Setiap orang itu punya waktu yang sama, 24 jam setiap harinya. Dan pas lagi sibuk-sibuknya, pasti kamu pernah ngerasa kayak, kok 24 jam sehari itu kurang ya? Sebenarnya masalahnya itu bukanlah di kurangnya waktu kita, tapi di bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu secara bijak. Kalian pernah dengar istilah jar of time? Ada sebuah analogi yang mengibaratkan kalau waktu 1 kali 24 jam itu sama kayak sebuah toples yang kosong. Terus di sini ada bola, ada kelereng, dan pasir yang masing-masingnya mewakili kegiatan yang super penting, kegiatan yang biasa aja, dan yang nggak penting sama sekali. Kalau kamu harus ngisi toples ini sama bola, kelereng, dan pasir, dan semuanya harus bisa masuk ke dalam toples ini, mana nih yang kira-kira bakalan kamu masukin duluan? Yang A, masukin pasir dulu, kelereng, baru bola? Atau yang B, masukin bola dulu, kelereng, baru pasir? Nah, kita cobain dulu yuk opsi yang pertama. Kita tuang dulu nih pasir ke dalam toples ini. Terus kita tuangin kelereng. Habis itu masukin bolanya. Ternyata nggak muat ya. Belum semua bolanya udah nggak bisa masuk. Sekarang kita coba ulang ya, tapi pakai opsi yang kedua. Pertama-tama masukin bola dulu ya. Terus kita masukin kelerengnya.
masukin pasirnya. Nah, bisa masuk semuanya kan ke dalam toples? Dua cara tadi ini bisa kita pakai buat ngegambarin kegiatan-kegiatan apa aja yang udah kita lakuin setiap hari. Waktu pasirnya dimasukin pertama, semua bola jadi nggak bisa masuk ke dalam toples. Soalnya toples udah keburu penuh duluan sama pasir. Ini tuh sama kayak waktu kita ngelakuin procrastinating. Kita lebih banyak menuhin waktu 1x24 jam kita atau kayak si toples ini sama kegiatan yang nggak penting sama sekali, kayak pasir, ketimbang sama kegiatan yang super penting, kayak bola-bola ini. Ya, akibatnya jadi ada kegiatan yang super penting yang ketinggalan, yang nggak bisa kita lakuin, kayak si bola ini. Beda ceritanya waktu bolanya dimasukin pertama. Kelerengnya bisa masuk, terus pasirnya juga bisa masuk di sela-sela bola dan kelereng. Semuanya bisa masuk ke dalam toples. Ini tuh sama kayak waktu kita ngeduluin kegiatan-kegiatan yang super penting di keseharian kita. Kita lebih dulu menuhin waktu 1x24 jam kita kayak toples ini sama kegiatan yang super penting, yaitu bola. Baru deh sama kegiatan biasa aja kayak kelereng, dan kegiatan yang gak penting sama sekali kayak pasir. Jadinya, nggak ada lagi deh kegiatan super penting yang ketinggalan. Semua bola bisa masuk ke dalam toples. Dan kita juga masih bisa sempet punya waktu buat ngelakuin kegiatan nggak penting sama sekali di sela-sela kita ngelakuin kegiatan super penting dan kegiatan yang biasa aja. Jadi, penting buat kita untuk duduk sebentar dan berpikir. Kira-kira mana aja ya yang termasuk kegiatan super penting, kegiatan biasa aja, dan kegiatan yang nggak penting sama sekali. Untuk bisa bikin rencana yang efektif, supaya waktu 1x24 jam kita bisa kita gunakan lebih maksimal, kita bisa bikin rencana yang dibagi ke dalam 3 level, yaitu level ide, level rencana mingguan, dan level rencana harian. Di level pertama ada level ide. Isinya adalah ide-ide yang mau kita eksekusi, yang entah gimana caranya, bisa muncul kapan aja, dan di mana aja. Bisa berupa tugas sekolah, kantor, atau rumah. Bisa juga berupa acara, kayak kamu mau pergi liburan atau pergi ke suatu tempat. Pokoknya ide bebas deh, bisa apa aja. Nah, karena saking randomnya, kita perlu nyatet ide-ide ini. Bisa di notes HP atau di buku catatan. Terus, dari level ide, kita bisa turunin ke level berikutnya, yaitu level rencana mingguan. Di level ini, kita perlu ngeluangin waktu khusus minimal 1 jam per minggu untuk bisa bikin rencana mingguan. Kayak di minggu pagi gitu misalnya. Kan biasanya kita nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, semua ide yang udah kita catat di level sebelumnya, yang baru sekedar ide-ide random, bisa kita coba pikirin satu-satu. Kita pilih-pilih. Kira-kira dari ide-ide yang ada, bisa nggak kita ubah jadi action di minggu ini atau minggu depan? Terus, habis itu kamu bisa catat di notes HP atau di buku catatan. Misalnya, untuk minggu tanggal 9 sampai 15 Februari, kita bisa list bakal ada acara apa aja di minggu itu. Contohnya, tanggal 10 selesaiin tugas matematika, tanggal 12 janji ketemu si A. Nah, acara-acara yang udah kita list ini adalah kegiatan super penting kita. Si bola di dalam toples. Kita mesti fokus sama kegiatan-kegiatan ini, karena kita udah ngejadwalin ini dari jauh-jauh hari. Lanjut ke level berikutnya. Di level rencana harian, kita lebih ngedetailin kegiatan-kegiatan apa aja yang mau kita lakuin di hari itu. Ini adalah kunci dari semua rencana dan penentu apakah kita bisa mengeksekusinya dengan baik atau enggak. Kita bisa bikin rencana harian ini pagi-pagi habis bangun tidur, ataupun malam-malam sebelum tidur di hari sebelumnya. Gak usah lama-lama, mungkin bisa kurang dari 1 jam. Dan tetap perlu dicatat di notes HP atau di buku catatan. Kita buat rencananya mengacu sama rencana mingguan dan catatan ide yang udah kita bikin sebelumnya. Usahain nyusunnya secara berurutan. Dan ini nih yang paling penting, dikasih deadline waktunya. Jadi, kita kasih waktu buat tiap kegiatan yang menurut kita bisa diselesain. Misalnya, tanggal 10 Februari 2020, ada jogging jam 6 sampai jam 7 pagi. Habis itu ketemu si B jam 10 sampai jam 12 siang.
Habis itu ngerjain tugas matematika jam 3 sore sampai jam 5 sore, dan seterusnya. Nah, ngerjain tugas matematika itu adalah kegiatan super pentingnya atau si bolanya. Kalau ketemu si B dan jogging adalah kegiatan biasa aja, kayak kelereng. Nah, di sela-selanya kita bisa ngelakuin banyak kegiatan lainnya yang gak penting. Ini si pasirnya. Adanya estimasi waktu yang udah kita tulis bisa ngasih efek, bikin diri kita lebih disiplin. Karena bakal timbul tekanan buat nyelesain kegiatannya tepat waktu. Secara nggak sadar, ini juga bisa bikin diri kamu jadi lebih fokus sama apa yang lagi kamu kerjain. Jadi, kamu bisa ngurangin tuh waktu-waktu kamu yang terbuang sama bengong atau scroll-scroll TikTok dan Instagram. Dan dengan estimasi waktu ini juga, kamu jadi bisa tahu kira-kira kegiatan apa aja yang harus kamu lakuin setelahnya. Jangan lupa buat men-checklist apa-apa aja yang udah kamu kerjain di rencana harian dan rencana mingguan kamu. Kalau kamu benar-benar ngejalanin rencana ini sesuai sama apa yang udah kamu tulis di notes HP atau buku catatan kamu, di akhir minggu kamu pasti bakal kagum sama apa aja yang sebenarnya kamu bisa lakuin dalam waktu 1 kali 24 jam. Bagi sebagian orang, kebiasaan procrastinating ini susah banget buat dihilangin. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Dan pas bisikan-bisikan itu muncul, ngajakin nunda, usahain untuk do it now. Kerjain sekarang juga. Kalau kita nunda-nunda pekerjaan yang emang udah seharusnya kita kerjain, dan malahan main, scroll TikTok, atau Instagram, pasti hati kita nggak akan tenang juga nantinya. Soalnya sebenarnya kita tahu bukan itu yang harusnya kita lakukan. Nah, buat kamu yang baru mulai bikin rencana mingguan dan hariannya, semangat ya! Dengan adanya estimasi waktu di setiap rencana kita, sebenarnya ini juga ngebantu diri kita buat nilai dan mengenal kemampuan diri kita sendiri. Kalau di awal masih nggak tercapai semuanya, nggak apa-apa. Kamu bisa coba lagi di besoknya. Yang penting terus coba, dan semoga waktu yang dipakai buat procrastinating bisa lebih berkurang. Jadinya hari-hari kamu bisa lebih produktif deh. Gak ada salahnya juga buat matiin paket data atau wifi kamu sebentar kalau kamu ngerasa gampang banget ke-distract buat mainin HP dan malah gak ngerjain tugas kamu. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Menurutmu, apa dampak negatif jika seseorang suka menunda-nunda pekerjaan? Bulan Mei ini tuliskan jurnal harian tentang rencana dan kegiatanmu sehari-hari. Kamu dapat melihat contohnya dari berbagai sumber dan sesuaikan dengan kegiatanmu. Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin. Kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari.
Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Saat saya dan ibu dibilang positif, itu saya sedihnya udah dalam level yang berbeda-beda, sampai udah self-blaming aja terus. Saat itu aku dibandingin ibu dan Mbak Ratri, aku yang paling parah keadaannya justru. Justru tuh gejala-gejala awalnya menurut saya lebih sakit dibandingkan waktu saya diisolasi. Udah demam, vertigo, ngilu-ngilu di tulang, di otot, semuanya tuh udah pada tingkat yang luar biasa banget. Ya ada 1-2 hari yang nggak bisa makan karena muntah terus. Saat orang muda merasa mereka akan aman dari virus ini, aku bikin bahaya karena justru mereka bisa menularkan virus ini ke orang tua karena akibatnya bisa fatal. Virus ini bukan hanya tentang kita, bukan tentang individu, bukan tentang perseorangan. Karena itu kita harus sangat waspada, salah satu caranya dengan tinggal di rumah. Baru belajar 5 menit, udah tergoda buat lihat HP. Dan akhirnya malah lebih lama main HP-nya daripada belajarnya. Ini tanda kalau kita kurang fokus pas belajar. Jadi ada gangguan dikit, langsung deh konsentrasi kita teralihkan ke tempat lain. Tapi sebenarnya emang bisa konsentrasi pada satu pekerjaan, termasuk pas lagi belajar, itu emang susah banget. Bahkan, menurut Cal Newport, dalam bukunya yang berjudul Deep Work, bisa fokus pada satu pekerjaan dalam waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Nah, di episode ini kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa meningkatkan fokus saat belajar. Jadi, sebanyak apapun gangguan dari luar, kita nggak akan gampang teralihkan konsentrasinya. Kalau kalian udah ngikutin seri ini dari awal, pasti udah kenal sama Cal Newport. Ya, Cal Newport ini banyak kita bahas di episode cara menjadi ahli dengan menggunakan deliberate practice. Nah, salah satu syarat buat melakukan deliberate practice adalah kita harus punya kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Tujuannya supaya kita bisa lebih cepat paham sama materi yang sedang kita pelajari dan supaya kita nggak gampang bosan saat belajar. Bukan cuma deliberate practice, Newport juga menulis soal deep work.
Newport mendefinisikan deep work sebagai aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi penuh dan bebas gangguan. Sehingga kemampuan kognitif yang digunakan bisa didorong sampai batasnya. Deep work ini adalah kemampuan yang sangat berharga. Soalnya, orang yang bisa konsentrasi penuh pada pekerjaannya bukan cuma bisa bekerja dengan lebih baik, tapi juga bisa membantu kita untuk belajar skill atau materi baru dengan lebih mudah. Selain berharga, Newport juga bilang kalau deep work ini kemampuan yang langka. Alasannya ya karena tadi, banyak banget gangguan di sekitar kita yang bikin konsentrasi kita itu gampang banget buyar. Sebentar-bentar ada notifikasi dari medsos, terus ada WA dari teman, ada email juga, terus ntar ada telepon, lagi belajar mau nonton video di YouTube, dan banyak banget hal-hal yang bisa ngeganggu konsentrasi kita. Dan jadinya kita nggak bisa mencapai deep work, tapi baru sebatas shallow work. Nah, shallow work itu kebalikan dari deep work. Kita kerja atau belajar, tapi dengan kondisi yang kurang ideal dan banyak gangguan. Kalau kita mau mencoba untuk belajar dengan lebih fokus, deep work ini bisa dipelajari. Tapi perlu diingat, sama kayak waktu kita ngebahas soal deliberate practice, buat belajar dengan penuh konsentrasi itu butuh latihan yang tekun dan serius. Cara pertama buat mempraktikkan deep work ini, kita bikin jadwal. Di awal-awal, memang nggak mungkin kita melakukan deep work dengan terus-menerus. Karena pasti ada aja gangguan dari luar yang akhirnya bikin deep work kita itu gagal. Nah, misalnya waktu yang tepat untuk menerapkan deep work ini adalah saat istirahat atau setelah makan di sekolah. Kalau deep work ini nggak mungkin dipraktikkan di sekolah, coba praktikin saat belajar di rumah di malam hari. Tentukan juga berapa lama kamu mau melakukan deep work ini. Buat pemula, biasanya deep work bisa dilakukan selama 1 jam. Jadi, selama 1 jam, kita konsentrasi penuh untuk belajar. Gak ada gangguan, gak lihat HP, gak nonton YouTube, fokus aja sama belajar. Setelah 1 jam, baru kita istirahat. Istirahat juga penting saat belajar dengan cara deep work ini. Di saat istirahat, baru kita boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya harus kita jauhi. Setelah istirahat 15-20 menit, baru kita mulai lagi belajarnya. Kalau udah mulai terbiasa, baru kita bisa menambah waktu buat deep work. Dari yang sebelumnya sejam, jadi 2 jam. Dan begitu seterusnya. Ketiga, cari tempat yang nyaman buat melakukan deep work. Cara ini pernah dipakai oleh J.K. Rowling waktu nulis buku ke-7 dari seri Harry Potter. Karena kondisi rumahnya yang kurang kondusif dan gak tenang, akhirnya Rowling nyewa sebuah kamar hotel, dan akhirnya pun Rowling bisa nulis dengan lancar. Ya, kalian gak perlu nyewa kamar hotel sih, tapi cari aja tempat yang nyaman, gak berisik, dan cocok untuk kalian belajar. Keempat, lakukan persiapan sebelum belajar. Misalnya, bawa cemilan dan minuman, jadi nggak perlu khawatir lapar dan haus jadi penghambat deep work. Terakhir, jangan lupa buat melakukan shutdown ritual. Tidur malam yang cukup dan berkualitas juga penting kalau kita mau mempraktikkan deep work. Begitu selesai belajar, langsung tutup buku, matikan semua barang elektronik, dan langsung istirahat. Supaya besok badan kita jadi seger dan siap untuk melakukan deep work lagi. Dengan melakukan deep work, kita jadi bisa belajar lebih serius, lebih fokus, dan saat belajar skill atau materi baru, kita bisa lebih cepat mengerti. Dan kuncinya, selama belajar, jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu, termasuk gadget. Gimana? Siap untuk fokus belajar dengan deep work? Teman-teman tentu pernah kesulitan berkonsentrasi pada saat belajar. Ada saja hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasimu. Misalnya, ada telepon dari teman, baca pesan atau email, buka-buka internet, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, agar seseorang bisa berkonsentrasi penuh, perlu melakukan deep work. Nah, sekarang tulislah jawabanmu untuk pertanyaan berikut.
Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mempraktikkan deep work? Ceritakan kepada teman-teman atau gurumu. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. s.id